kalau katakan mau mendemo secara person Gus Yahya dan Caipul, itu ada kesalahan apa di sana yang bisa dipaparkan kepada publik, tapi itu pun sebenarnya harus ilmiah. Tapi ala kulli hal, ini menurut saya salah alamat, karena isu pelurusan sejarah itu isunya Gus Yahya, tapi kok ingin menurunkan Gus Yahya dengan isu itu kan salah alamat menurut saya. Sebenarnya Gus Yahya itu berbalas pantun dengan Gus Muhaimin, itu sebenarnya kan dalam rangka bagian daripada cara Gus Yahya untuk ngagaki PKB itu biar tidak selalu menggunakan NO sebenarnya. Ketika konflik PKB dan PBNU itu kita hentikan, kita rugi. Karena itu instrumen yang mencerdaskan. Setuju, dalam ruang kopi, ada 2 kamar, ya. Setuju kalau itu wacana terus dilakukan, tetapi jangan sampai, ya kan, membuat keputusan organisasi. Nah ini Gus Yahya ini kan secara formal menggunakan institusi organisasi. Ini salahnya, offsetnya. Betul. PKB dengan NU adalah satu naungan ideologi, sejarah, aspiratif. Tetapi jangan lupa, kamarnya berbeda Pak Kiai. Jangan ikut campur. Selanjutnya saya ke Kiai Ubed. Kiai Ubed, bagaimana Anda melihat ini aksi atau demo Kang Solihin tadi katakan bahwa tidak mendemo PBNU tetapi mendemo Gus Yahya dan Gus Ipul serta mendesak digelarnya MLBNU. Silakan Kiai Ubed. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya untuk Mas Yusuf, senior saya, di demo Orde Baru dulu. Tapi rasanya siap. Segarang kita waktu mahasiswa tidak pernah demo PBNU kelihatannya, Mas. Karena PBNU adalah lembaga sakral bagi saya dan Mas Yusuf. Bahkan saya perlu ketua PBNU-nya waktu itu masih Gus Nur itu. Saya itu diijazahi orang tua, siapapun yang geruduk PBNU baca hizib ini. Tapi belum saya baca loh Mas Solihin. Siap. Siap. Karena saya dikasih doa orang tua untuk membela PBNU sampai kapanpun, ila yaumil qiyamah, ketika saya masih hidup gitu. Setuju, secara institusi setuju. Dan menurut saya langsung saja Mas Solihin salah alamat. Mengapa saya katakan salah alamat? Karena isu yang diangkat itu sebenarnya justru isunya Gus Yahya. Tetapi menuntut Gus Yahya dengan isu itu, ini kan salah alamat. Untuk meluruskan sejarah, sebelum Kang Solihin itu membuat aksi demo, itu Gus Yahya sudah menegaskan, menginstruksikan kepada Ma'arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara komprehensif, biar ditemukan data-data yang valid, sebelum dibuat sebuah keputusan yang clear and distinct ideas terkait dengan pembelokan sejarah itu. Itu Gus Yahya sudah mengungkapkan itu. Tetapi demonya Kang Solihin itu demo menuntut Gus Yahya dengan isu itu. Itu kan salah alamat. Yang perlu dipahami bersama sebenarnya di sini ada tema secara publik, yaitu konflik PKB dan NU sebenarnya, Mas Yusuf. Dan ini sebenarnya konflik yang mencerdaskan untuk membangun eksistensi keduanya antara PKB dan NU di tengah perkembangan sosial politik kebangsaan. Menarik. Bahkan saya ingin konflik PKB NU itu sampai politik 2002 nanti 29 nanti, Mas. Biar bisa mencerdaskan warga Nahdliyin. Tidak apa-apa, konflik itu dimanage. Saya yakin kepada Gus Yahya, sosok yang cerdas, dan beliau akan bisa memanage dengan baik. Dan saya juga yakin kepada Gus Muhaimin, sosok yang cerdas, dia akan bisa memanage konflik dengan baik. Sehingga siapapun yang ingin mengambil bagian dalam isu politik antara konflik PKB dan NU, itu bagian dari isunya yang perlu disoroti sebenarnya. Sehingga kelihatan cerdas. Kita bisa belajar kok dari warga Nahdliyin dalam gerakan diskursus nasab. Itu kan setinggi seperti itu tensi dalam diskursus, tidak pernah mendemo PBNU.
tetap PBNU sebagai sebuah institusi penanda istana para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama yang harus kita jaga marwahnya, sehingga kita tidak menodai di situ. Kalaupun ada person, kita kritik person sesuai dengan etika NU. Saya ingat Mas Soleh itu sudah sangat etik sekali, itu saja tekanannya luar biasa. Saya sangat hati-hati, bahkan sebelum menyampaikan materi berdoa Kiai Imad untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama dan Kiai ketika ada langkah-langkah sistematik dari Mbak Alwi. Kiai Imad melakukan penelitian sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, saya berharap Kang Solikin melakukan itu dan kawan-kawan mengambil isu yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga tidak mengambil kulit luarnya, tapi mengambil apa yang ada di balik isu. Karena kalau mengambil kulit luarnya nanti rugi. Ketika konflik PKB dan PBNU itu kita hentikan, kita rugi. Karena itu instrumen yang mencerdaskan. Makanya bahkan kita berharap konflik PKB dan NU itu sampai pemilu nanti, biar menarik. Karena toh masing-masing punya kepiawaian yang luar biasa di dalam memanage konflik ini. Dan itu namanya politik, pasti ada intrik-intrik kehendak kuasa sebagai refleksi pembelajaran. Di PBNU juga begitu. Wajar, sebenarnya Gus Yahya itu berbalas pantun dengan Gus Muhaimin, itu sebenarnya kan dalam rangka bagian daripada cara Gus Yahya untuk ngagaki PKB itu biar tidak selalu menggunakan NU sebenarnya. Sama Cak Imin berbalas pantun dengan Gus Yahya, itu sebenarnya Cak Imin ingin tetap punya cantolan gerakan politiknya dengan PBNU. Tidak apa-apa, kedua-duanya juga saudara kok, rukun semua kok, semuanya dari Dzurriyyah Rembang itu. Leluhurnya Cak Imin dari Rembang, leluhurnya Cak Saiful juga dari Rembang, leluhurnya Gus Yahya, apalagi Gus Yahya malah nempati kota Rembang. Sama dengan leluhurnya Dr. Soleh Basari itu juga dari Rembang. Orang-orang Rembang kan memiliki potensi nalar konflik yang tinggi, tapi mencerdaskan, tidak apa-apa. Dan basisnya sama, dari genealogi yang sama antara Gus Yahya, Cak Imin, Cak Ipul, bahkan Dr. Soleh Basari, itu punya basis genealogi yang sama. Basis genealogi, saya ambil simbol Rembang, katakan begitu. Dan itu wajar. Sehingga saya katakan salah alamat, sebenarnya isunya itu isu yang menjadi milik Gus Yahya, sehingga kayak salah alamat. Sebenarnya misalnya, kalau katakan mau mendemo secara person Gus Yahya dan Cak Ipul, itu ada kesalahan apa di sana yang bisa dipaparkan kepada publik, tapi itu pun sebenarnya harus ilmiah. Bukan dengan cara demo. Karena setahu saya yang demo PBNU itu hanya dari Mbak Alwi sama dari Kang Solikin. Selama umur hidup saya itu baru tahu PBNU itu digeruduk hanya oleh Mbak Alwi dan Kang Solikin. Mbak Alwi yang sebelum muktamar Kiai, sebelum muktamar ada itu. Sebelum muktamar Lampung ada. Rois Am malah yang didemo, Rois Am. Iya, tetapi saya nggak tahu. Yang penting saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi ala kulli hal, ini menurut saya salah alamat. Karena isu pelurusan sejarah itu isunya Gus Yahya. Tapi kok ingin, lah, mengaku aktivis NU tapi mendemo PBNU yang tidak punya anggaran besar, yang tidak punya, yang tidak digaji, katakan begitu dalam bahasa kasar saya. Oke, baik. Sebelum ke Dr. Soleh, Kang Solin mau memberikan klarifikasi? Ya, saya kira apa yang kami lakukan itu dari awal sebelum kita melakukan orasi, kami sebenarnya ingin silaturahmi. Kalau ketemu dengan Gus Yahya dan atau kita disambut, kami sudah berstatement, udah kita bubar. Karena ini rumah kami datang ini bersilaturahmi. Cuman di luar narasinya macam-macam ya silakan. Nah, ketika kita tidak ditemui, maka yang terjadi adalah kita penyampaian. Dan jangan lupa di situ, apa yang kami sampaikan itu berhadapan dengan banyak orang, termasuk dengan polisi.
Nah, saya sebagai koordinator untuk bagaimana mendinamisasi, ya, termasuk supaya tidak anarkis, maka saya membangun narasi-narasi sejarah agar polisi untuk tidak marah, polisi tidak emosional, maka harus diingatkan dengan sejarah-sejarah bangsa. Nah, ketika saya itu ada keras, Pak Kiai, karena ada provokator yang menunjuk-nunjuk. Nah, itu bukan ke PBNU, ke oknum. Ketika kami lagi mau ngomong, ada yang provokasi. Nah, ini makanya kan di lapangan kan tidak semestinya orang lain tahu. Nah, oleh karena itu ada beberapa sasaran orasi yang memang bukan hanya ditunjukkan kepada Gus Yahya. Ada juga edukasi untuk seluruh. Siapa yang merasa membelokkan sejarah, yang masih ada di PBNU harusnya keluar, harusnya tahu diri, introspeksi diri gitu loh. Nah, ini termasuk juga ini sebagai edukasi kepada masyarakat sipil society bahwa Nahdlatul Ulama membangun tradisi demokrasi. Ya kan, saling mengingatkan itu hal yang biasa. Persoalan MLB dan lain sebagainya, ya itu mah diatur oleh ADRT. Yang punya hak dan kewajiban tentu adalah pengurus. Nah, kami yang bukan pengurus sebagai kader, ya seperti ini penyampaiannya. Nah, dinamika polarisasi demokrasi ini Pak Kiai Ubed juga mengatakan kalau bisa terus-menerus. Nah, tetapi kan harus dibangun pola kedewasaan. Bahwa demonstrasi itu bukan haram, menyampaikan pendapat itu tidak suul adab, karena kita pakai etika. Ketika berbicara etika, maka aturan main. Nah, kita ini negara hukum, kita ini negara Indonesia, kita tempuh prosedur. Nah, kerangkanya adalah di situ. Jadi jangan melihatnya dari jauh. Nah, kita berbicara kaitan dengan persoalan Indonesia, maka harus juga saya punya spirit untuk memberikan edukasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Hati-hati ya pembelok sejarah dan lain sebagainya. Nah, betul bahwa hari ini Gus Yahya juga serius, tetapi harus dibuktikan yang terlibat pembelokan sejarah siapapun di pengurus NU harus dibuktikan, harus dipecat. Kader NU yang hanya diskusi diskusi keagamaan saja dipecat, apalagi pembelokan sejarah. Nah, ini penting, bukan hanya meneliti, bukan hanya mengevaluasi, tetapi harus ada action Pak Kiai dari top leader. Nah, yang selanjutnya adalah kami ingin Nahdlatul Ulama sebagaimana memfasilitasi pendirian PKB itu Gus Dur sangat hati-hati sekali untuk bagaimana institusi Nahdlatul Ulama tidak terjebak pada polarisasi yang sempit, tetapi substansi, spirit, ya aspirasinya tersampaikan dan terlaksana. Apa yang menjadi keinginan warga Nahdlatul Ulama atas realitas reformasi pada waktu itu. Dengan membentuk tim 5, dengan membentuk tim 9, itu adalah bagian daripada treatment edukasi politik Gus Dur untuk bagaimana menyelamatkan institusi kelembagaan Nahdlatul Ulama. Jangan sampai sejarah mencatat generasi yang akan datang keliru. Betul, PKB dengan NU adalah satu naungan ideologi sejarah aspiratif. Tetapi jangan lupa, kamarnya berbeda Pak Kiai. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur urusan orang lain. Ini yang memantik polarisasi yang tidak sehat. Yang itu adalah menabrak aturan yang sudah diputuskan oleh Muktamar. Termasuk juga Munas dan Kombes. Itu untuk tambang itu sudah diputuskan itu tidak boleh, haram di pesantren Kempet. Tapi di era Gus Yahya justru dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kami menginginkan dinamisasi, polarisasi, wacana dan tali kebersamaan antara PBNU dan pemerintah tetap dilakukan, namun sikap kritis ideologi perjuangan Gus Dur tetap ditunjukkan. Itu barangkali Pak Kiai. Ya, sekali lagi persoalan salah alamat dan lain sebagainya monggo lah. Kami kan bukan pengurus, kami kan warga, kami kan kader. Nah, spiritnya adalah tidak pada masuk wilayah formal atau formalistik, ya, tapi tersampaikan secara substansinya. Dan apa yang kami sampaikan memang betul, tidak hanya untuk Gus Yahya, tetapi juga untuk semua yang merasa menodai apa yang menjadi spirit perjuangan muassis Nahdlatul Ulama dan juga ideologi perjuangan Gus Dur untuk terus menjadikan
PBNU ini menjadi garda terdepan untuk melakukan perubahan banyak hal dalam rangka kemajuan bangsa Indonesia. Kalau ingin silaturahim, tentunya nggak membuat spanduk sebanyak itu. Dan nggak melakukan gerakan show of force yang memancing pihak-pihak lain untuk memainkan demonstrasi yang dilakukan oleh Kang Solihin. Ini yang pertama. Yang kedua, hubungan PKB dan NU itu tidak ada hubungan struktural, tapi ada hubungan historis. Namanya hubungan historis, secara psikologis itu nggak bisa dilepaskan, Mas. Orang coba lihat itu, Kang Solihin kalau misalnya pernah mengalami putus cinta, meskipun sudah masing-masing nikah dengan calonnya sendiri-sendiri, tetap kalau ketemu di pasar tetap saling menyapa dengan penuh perasaan, Kang, karena ada hubungan historis. Saya dengan Kang Soleh ada hubungan historis, sama-sama dari Lasem. Kang Soleh itu leluhurnya Lasem, meskipun orang bukan lahiran di Lasem. Hubungan historis itu penting. Saya dengan Kang Solihin, meskipun Kang Solihin tidak pernah bertemu sama saya secara langsung, tapi karena mengaku NU, mengaku Gus Durian, nah, pasti ada hubungan historis. Nah, sehingga hubungan historis Gus Yahya dengan Caimin itu dengan reflektif seperti itu tuh biasa, Kang. Jadi nggak perlu dipahami secara hal yang kira-kira merugikan rumah tangga kita, yaitu dalam konteks ini NU. Monggo mendukung Caimin atau Gus Yahya dalam konteks refleksi politik, tapi dengan data dan betul-betul fokus. Tidak banyak tema yang masuk di situ, apalagi menuntut Gus Yahya yang sebenarnya itu adalah tema Gus Yahya. Tema pelurusan sejarah itu kan temanya Gus Yahya, tapi menuntut Gus Yahya karena tema itu, misalnya itu kan enggak, itu salah alamat. Setuju, dalam ruang kopi ada 2 kamar, ya setuju kalau itu wacana terus dilakukan, tetapi jangan sampai ya kan membuat keputusan organisasi. Nah ini Gus Yahya kan secara formal menggunakan institusi organisasi. Ini salahnya, offsetnya. Gus Dur ketika waktu memfasilitasi pendirian NU sangat hati-hati sekali untuk bagaimana institusi kelembagaan NU tidak terjebak pada politik yang yang menjadi sesat, kemudian hilang daripada nilai jati diri dari institusi NU-nya itu sendiri. Nah, Gus Dur sangat bisa langsung aja dia ketua umum PKB, tapi tidak dilakukan. Nah, oleh karena diatur dalam muktamar khitob. Nah, di situ kalau saja Gus Yahya tidak merapatkan dan memutuskan secara institusi kelembagaan, ya sah-sah saja, ya kan, berkelakar, bergurau, ya kan, dan membangun dinamisasi wacana, dialektika yang tajam sekalipun nggak ada masalah. Ini problemnya Pak Kiai, sudah diputuskan organisasi, itu Pak Kiai offsetnya. Nah terkait dengan data investigasi saya siapkan.